Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang ke-16, yaitu tentang siklus diesel. Nah, pada mesin diesel atau siklus diesel ini sering digunakan dalam motor yang bertorak diesel, ya, yang digunakan dalam berbahan bakar solar. Nah, pertama kali siklus diesel ini ditemukan oleh atau diciptakan oleh Dr. Rudolf Diesel pada tahun 1893. Merupakan mesin torak 4 langkah atau 4 tak dan merupakan yang serupa dengan mesin Otto, namun berbeda dalam penyalaannya. Karena dalam proses mesin diesel itu ada pembakaran awal, sehingga prosesnya berbeda dengan proses mesin bensin. Nah, pada siklus diesel ini dia terdiri dari pada proses tekanan konstan dan pada volume konstan. Nah, kalau kemarin siklus Otto atau bensin itu hanya pada volume konstan saja. Nah, tapi di sini ada pada tekanan konstan. Itu terlihat pada langkah atau keterangan gambar yang langkah 2 ketiga. Nah, pada langkah proses 1 kedua itu adalah proses kompresi isotermik, ya. Isotermik kompresi artinya tekanannya meningkat dari titik 1 ke titik 2. Kemudian dari 2 ke 3 itu proses panasnya dalam tekanan konstan. Kalau tekanan konstan artinya dia dalam kondisi isobarik. Kemudian pada proses 3-4 itu adalah proses ekspansi isotermik. Nah, kebalikan dari proses 1 ke 2 tadi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan proses 4 ke 1 itu adalah proses dalam volume konstan isokorik. Nah, konstanta yang berlaku pada prinsipnya sebenarnya sama seperti siklus Otto atau siklus bensin. Manakah itu adalah Cp per Cv, yaitu dengan 1,4. Cp adalah konstanta panas pada tekanan konstan. Cv itu pada konstanta panas pada volume konstan. R itu adalah V1 per V2 rasio kompresi. RC rasio cut off rasio pancungnya V3 per V2. Dan RE itu rasio ekspansi V4 per V3 atau V3 per V1 atau R per RC, ya. Jadi rasio ekspansi itu adalah R per RC, di mana R itu adalah P1 per P2 dibagi dengan RC itu adalah V3 per V2. Dicoret jadi V1 per V3. Nah, selanjutnya proses pada 1-2 sebagaimana diketahui tadi adalah proses kompresi adiabatik isentropik, ya, dimana dia itu adalah T2 per T1 sama dengan V1 per V2 pangkat K-1 atau sama dengan V1 per V2 pangkat K-1 atau sama dengan R karena V1 per V2, ya, kita lihat tadi V1 per V2 R, ya. Nah ini R, ya, V1 per V2 per V2 ini adalah R, maka sama dengan R pangkat K-1. Atau kalau kita mencari T2 maka itu adalah R pangkat K-1 dikali T1. Bagaimana kalau mencari T1? T1 itu sama dengan T2 per R pangkat
K min 1. Tergantung nanti yang mana yang dicari. Nah, selanjutnya proses 2 ketiga. Pada proses 2 3 ini adalah proses dalam kondisi isobarik atau tekanan konstan. Tekanan konstan artinya PV sama dengan nRT. Ini konstanta, ya, tekanan konstan. Berarti ini konstan, maka V1 per T1 itu sama dengan konstan. Ya. Karena pada proses 2 itu 23, maka V2 per T2 itu sama dengan P3 per T3. Ya. Sama dengan RC. Ya, sama dengan RC. T3 atau di sini adalah P2 per V3 itu sama dengan T2 per T3. Kalau dibalik boleh. Kalau dibalik itu menjadi T3 per T2 sama dengan P3 per P2. Karena P3 per P2 tadi ya adalah RC. Nah, ini P3 per P2 itu adalah RC, maka P3 per P2 per P2 itu adalah RC, ya, maka ini adalah RC sama dengan T2 per P3, sehingga didapatlah T3 itu sama dengan T2 dikali RC. Kalau T2 berapa? T2 berarti sama dengan T3 per RC. Tergantung nanti yang mana kita cari. Nah, pada proses 3 ke 4 adalah proses ekspansi adiabatik. Ya. T4 per T3 itu sama dengan P3 per P4. Pangkat K min 1. Di mana P4 itu adalah P4 per P3 itu adalah RE. Maka di sini T4 per T3 itu adalah seper RE pangkat K min 1. Ya. Ini adalah P4 per P3 adalah RE. Atau P3 per P4 itu sama dengan seper RE. Nah, seper RE adalah sama dengan RC per R. Ya. Sehingga T4 sama dengan T3 T3 dikali RC per R pangkat K min 1. Ya, maka T4 itu adalah T1 kali jika disubstitusikan ini ya, dari persamaan 5 T4 menjadi T1 kali R pangkat K min 1 kali RC dikali RC per R pangkat K min 1. Tetapi yang ini tidak perlu dipakai ya, kita ambil yang ini saja. Nah, dalam analisa siklus ini diperoleh besaran-besaran. Yang pertama adalah prinsipnya sama dengan prinsip siklus Otto, yaitu panas yang masuk atau ditambahkan ke dalam siklus Qin-nya, ya, Qin. Kemudian panas yang dibuang siklus itu Qout-nya, kerja adalah W, di mana besarannya adalah Qin dikurang Qout. Efisiensi itu adalah W per Q-nya.
Main effective pressure-nya adalah MPP. Kemudian ada lagi Qin, itu adalah Q sama dengan M Cp delta T. T-nya itu yang digunakan adalah T3 dan T2. Kemudian panas yang dibuang adalah Q out M Cp T4 min T1. Ya, karena pada volume konstan dia dipakai T4 dan T1, maka P di sini. Nah, berarti pada sini. Kemudian kerja yang dihasilkan adalah Q in dikurang Q out. Efisiensi adalah Q net-nya dibagi dengan Q masuk, atau sama dengan Q in dikurang Q out bagi dengan Q in, atau 1 dikurang Q out per Q in. MEP-nya itu adalah W net per V1 dikurang V2, atau Q in dikurang Q out dibagi dengan V1 dikurang V2. Nah, contoh soal. Ya. Contoh soal, siklus diesel seperti pada gambar bekerja pada rasio kompresi 20. Rasio kompresi tadi apa? R kecil. R 20. 20. Bekerja pada tekanan awal 95 kilopascal. P1 95 kilopascal. Temperatur awal itu adalah 20 derajat Celcius. T1 sama dengan 20 derajat Celcius. Konversikan ke Kelvin, 20 tambah 273 sama dengan 293. Sementara temperatur maksimum tidak boleh lebih dari 2200. Temperatur maksimum yang mana? Temperatur maksimum berarti adalah T3. Ya. T3 sama dengan 2200 derajat Kelvin. Ditanya efisiensi dan MEP. Rumusnya efisiensi tadi adalah W per Qn. MEP-nya adalah, kita lihat tadi, W per V1 per V2. W per V1 V2. Ya. Nah, diketahui R tadi adalah 20, konversikan ke 273, B1 95 kilopascal, T3 2200, R-nya tetapan, CP-nya tetapan, CP tetapan, CV tetapan, K juga tetapan. Ya. Jadi kalau misalnya Pak berapa CP dan K kecil ya, K kecil itu adalah konstantanya R per CP per CP. Nah, efisiensinya. Oke, kita coba selesaikan di sini ya. Maka kita lihat yang pertama adalah proses 1 kedua. Proses 1 kedua tadi, nah ini ya, harap catat T2 per T1 atau T1 sama dengan R pangkat K-1. T1 ada, R konstanta, K juga konstanta ya. Kemudian dilanjutkan dengan proses 2-3 untuk mendapatkan V3 ya. Kemudian kita lanjut ke proses P3 nanti, sehingga untuk mendapatkan T4 dan efisiensi thermal siklus. Oke, satu kita selesaikan secara adat. Jangan lupa subscribe ya, jangan pelit, biar Bapak juga nggak pelit. Oke, tulisannya nggak terlalu ganti pena dulu. Oke guys, kita lanjut ke proses
proses 1 ke 2. Proses 1 ke 2 tadi adalah apa rumusnya? Rumusnya adalah T2 per T1 sama dengan R pangkat K min 1. Ya. Kita cari T2. T2 itu sama dengan T1 D. Kenapa miring ya? Enggak apa-apa lah. T1 kali R pangkat K min 1. Ya. Masukkan T2 sama dengan T1 nya tadi adalah berapa? 293 dikali R nya tadi adalah 20 pangkat K nya adalah 1,4 min 1 ya, sama dengan 293 kali 20 pangkat 0,4 ya, pakai kalkulator ya, sama dengan 971,14 Kelvin T2. Nah, kemudian proses 2 ketiga. Proses 2 ketiga. Ya. Proses 2 3 tadi adalah proses 2-3 itu adalah pada proses tekanan konstan ya, konstan. Jadi P per T sama dengan konstan, atau P3 kali V3 per T3 sama dengan P2 dikali P2 per T2 ya. Karena P nya konstan ya, P nya tetap, maka V3 per T3 sama dengan P2 per T2. Maka di situ kita garis tarik jadi P3 X per T2 P3 per P2 P3 per P2 ya, sama dengan T3 per T2 ya. Sehingga P3 ya, P3 masukkan angkanya per P2 itu masukkan angka T3 tadi yang didapat 2200 per T2 yang didapat ya 971,14 sama dengan 2,265. Nah, atau V3 sama dengan 2,265 kali P2. Nah, ini di sini. Kemudian proses 3 ke 4. Proses 3 ke 4 adalah ekspansi. Rumusnya tadi adalah T4 per T3 sama dengan V3 per V4 pangkat K min 1, atau T4 sama dengan T4 sama dengan T3 kali P3 per V4 pangkat K min 1 ya. Nah, masukkan T4 itu sama dengan 0,265
Masukkan T4 sama dengan T3. Berapa T3? T3 2200 dikali V3, masukkan yang ini ya, masukkan yang ini V3 nya 2,265 kali V2 per V4 ya, P4 itu sama dengan P1 ya, karena dia prosesnya nah ini ya. Jadi P4 itu sama dengan P1. Berapa P1? P1 adalah ya belum ada ya. Belum ada. Oke, belum ada ya. Kita ganti P1. P1 pangkat K. K itu adalah 1,4 dikurang 1. Ya. Nah, P2 per P1 di sini ya. P2 per P1 itu apa? P2 per P1, coba kita lihat di sini kalau lupa. Ya, balik lagi, nggak apa-apa. P2 per P1 itu adalah R. Ya, sedangkan R kita ketahui. Oke. Nah, P2 per P1. Ingat ya. P1 per P2 itu adalah R. R kecil. R-nya itu adalah 20. Nah, P2 per P1 adalah R itu adalah P1 per R itu adalah P1 per P2, maka P1 adalah seper R. R itu tadi adalah 20. Maka di sini adalah 2200 kali 2,265 dikali seper R. Ya, pangkat 1,4 dikurang 0,4. R-nya masukkan di sini 2200 kali 265 dibagi 20 pangkat 0,4 ya, sama dengan 9T4 sama dengan 920,53 derajat Kelvin. Oke. Nah, T2 sudah ada. Kemudian T4 sudah ada. Maka kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu efisiensi. Efisiensi termal itu adalah V per Q. Ya. Dimana atau Qin ya, Qin. Dimana W itu adalah Qin dikurang Q out per Qin, atau sama dengan efisiensi sama dengan 1 dikurang Q out per Qin, dimana Qin itu adalah MCP delta T, atau M-nya bisa diabaikan, CP delta T, atau Qin sama dengan CP kali T3 min T2 ya, atau sama dengan CP tadi sudah ada 1,105 kilojoule dikali dengan T3 nya 2200 dikurang T2 971,14 ya, itu sama dengan 123,5
kilojoule per kilogram. Hitung lagi ya. Hitung lagi kalau Bapak yang salah. Q out ya, sama dengan CV dikali delta T. Delta T-nya adalah T4 min T1. T4 min T1. CP-nya tadi ada tetapan ya. CP-nya itu adalah 0,718 dikali T4 920,53 dikurang 395 sama dengan dikalikan 450,57 kilojoule per kilogram. Nah, Q out ada, sudah dapat Q-nya, maka efisiensi itu adalah 1 dikurang Q out 450,57 dibagi dengan 1235 kilojoule per kilogram sama dengan hasilnya 0,635 atau sama dengan kalau dikalikan dengan 100% dalam persentase adalah 63,5%. Namanya efisiensi itu adalah dalam bentuk persen ya, persentase. Selanjutnya MEP-nya itu adalah W net dibagi dengan V1 min V2. W net dibagi dengan V1 min V2. Nah, tapi kan tidak ada V2-nya. V2-nya itu kan tidak ada. Ya. Tidak ada. Maka itu adalah kita lihat dari R tadi. R sama dengan V1 per V2. Maka V2 itu adalah V1 per R. Nah, kita ganti V2 ini dengan R. Maka W net itu adalah, kita masukkan rumusnya dulu, Q in dikurang Q out per V1 dikurang dengan V1 per R. Ya. Maka sama dengan masukkan angkanya, Q in-nya tadi adalah 1235 dikurang 450,57 dibagi dengan P1 tadi adalah berapa P1? Oh, P1-nya belum ada. P1. Kita cari dulu P1. Kalau P1, ketika berbicara dengan P1 maka rumus gas ideal PV sama dengan MRT ya. Pakai ini P1 PV sama dengan MRT kalau tidak ada, atau ini tetapan ya, sehingga P1 sama dengan R kali T1 per P1 ya. R-nya ada tetapan yaitu 0,278 dikali T1 tadi adalah 293 per
P1 itu adalah 95 kilopascal ya. Sedangkan P1 nya 0,8851 meter kubik per kilogram ya. Nah, oke, dapat P1 maka tinggal masukkan di sini ya. Samaran MEP-nya MEP sama dengan 1235 dikurang 450,57 per 0,88551 ya, dikurang 0,851 per R tadi adalah 20 ya. R tadi adalah per R 120. Nah, sebenarnya hitung sendiri ya, nanti Bapak periksa berapa hasilnya, akan kelihatan siapa yang mengerjakan. Nah, jadi Bapak ulangi adalah proses 1 kedua itu adalah T2 per T1. Kita untuk mencari T2 nya, kemudian proses 2 ke proses 3 untuk mencari P3 ya, untuk mencari P3. Kemudian proses 3-4 itu untuk mencari T4. Nah, kemudian kita masukkan efisiensinya adalah W per Qin ya, atau efisiensi sama dengan 1 dikurang Qout per Qin. Dapat Qin-nya, dapat Qout-nya, ya, kemudian dimasukkan angka-angkanya itu. MEP-nya adalah Wnet per V1 per V2. Oke, itu saja. Terima. Belum. Ya, belum. Nah, ini ada satu contoh soal lagi. Siklus diesel seperti gambar di mana tekanan dan temperatur kompresinya adalah 1 bar. Tekanan awalnya P1 dan temperaturnya 300. Kompresinya adalah 40 bar P2. Jika panas masuk adalah 600, tentukan rasio kompresi, rasio pancung, efisiensi termal siklus, kerjanya itu yang dihasilkan. Ya. Nah, di sini ada kerja atau panas yang masuk yaitu 600 kJ per kilogram. Ya. Ini CP-nya diketahui. Yang ditanya tadi adalah rasio kompresi R kecil, kan operasio itu apa tadi, R besar ya. Kemudian efisiensi dan kerja W. Nah, untuk ini ada tugas ya. Silakan tugas, nanti siapa tahu masuk nanti UAS, minggu depan kita UAS. Untuk contoh soal ya, soal itu silakan akses di www.muskin.com ya. Di situ ada menu download ya, ada materi tentang contoh soal dan pembahasan soal siklus Otto ya, siklus Otto, diesel dan lain-lain. Silakan download di situ file PDF, banyak contoh-contoh soalnya ya. Oke, itu saja, sampai ketemu minggu depan. Yang jelas contoh soal yang dibahas dalam YouTube ini akan masuk pasti masuk ya, yang dibahas. Yang paling berubah angka atau berubah rumus-rumusnya saja, silakan belajar. Dan bagi yang merasa belum lengkap
resumenya silakan selengkapnya diperbaiki. Bapak tidak main ya, ini 3 SKS, sayang sekali kalau nilainya kecil ya. Oke. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir tadi adalah tugas dan silakan kumpul minggu depan ya. Nah, contoh soal ini terakhir tugas. Terima kasih.